Hai, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas gimana sih caranya nonton passion yang sesuai dengan diri kita. Nah, pasti juga masih banyak di antara kalian yang bingung gimana cara nentuin passion yang sesuai dengan diri kita. Dulu, aku juga sering banget bingung. Sebenarnya, passionku itu apa sih? Nah, karena tanpa adanya arahan, aku dulu sering banget maksain hobiku untuk aku jadikan sebagai passionku. Padahal, hobi dan passion itu berbeda. Yang menjadi masalah besar ketika kamu tidak bisa menentukan passion yang pas buat kamu, maka itu hanya akan menjadi hambatan besar buat kamu untuk menemukan passion apa yang pas buat kamu. Contohnya, kamu suka menyanyi dan suaramu tidak terlalu bagus. Kalau dipaksakan, itu juga hanya akan menjadi sia-sia saja. Contoh lain, semisal kamu suka membaca buku dan kamu ingin membuat buku sendiri, tapi kamu tidak pandai menulis. Lantas, gimana caranya buat buku itu? Nyatanya, semua hal yang kamu suka belum tentu bisa dijadikan sebagai passionmu. Nah, di sini pentingnya kita harus menentukan passion yang sesuai dengan kita. Dari situ, kita akan bisa mengerti apa yang pas buat kita dan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Untuk contoh, kita ambil Air Noah. Passionnya dia adalah musisi. Lalu, Sule. Dia passionnya sebagai komedian. Kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, Einstein. Passionnya adalah ilmuwan. Nah, sekarang aku tanya, passionmu itu apa? Untuk menemukan passion yang cocok buat kamu, kita bisa menggunakan sistem Your Own Interest. Di sini kita akan bisa mengerti apa passionmu, di mana perhatianmu, dan apa yang membuatmu tertarik. Step 1. Silakan ambil pulpen dan kertas. Tulis minimal 20 daftar hal yang kamu suka, yang kamu passion. Nah, kalau kamu tidak mengetahui apa passion yang kamu suka, silakan kamu lihat dari kebiasaanmu, dari hobimu. Mungkin kamu suka bermain bola, atau ketika kamu punya waktu luang, kamu suka membaca buku. Nah, coba perhatikan akun-akun sosial media yang kamu ikuti di Instagram. Semisal seperti modifikasi motor, terus editing video. Nah, apapun hal itu yang kamu suka. Apa yang kamu impikan ketika kamu memiliki waktu luang? Semisal, kamu suka jalan-jalan, mungkin passionmu adalah traveling, atau kamu suka olahraga, atau kamu suka memasak, atau bahkan passionmu di bidang sains. Nah, tulis minimal 20 daftar hal-hal yang kamu kuasai atau kamu suka. Mungkin itu bisa menjadi acuan untuk menentukan passion apa yang pas buat kamu. Step 2. Coba perhatikan daftar yang telah kamu buat tadi. Ada nggak di daftar itu yang kamu ngerti banget, hebat banget, atau setidaknya kamu punya niat besar untuk mempelajarinya lebih lanjut? Seperti kalau kamu disuruh tentang ngomongin topik ini, kamu bisa ngomonginnya panjang lebar, dan bahkan kamu sampai susah untuk berhenti ngomong. Nah, ketika ada teman kamu yang ingin bertanya tentang topik ini, mereka pasti tanyanya ke kamu. Nah, sampai sini, kamu telah menemukan irisan antara passion dan keahlian kamu. Step 3. Ada dua kriteria yang menurutku pas banget untuk nentuin passion apa yang pas buat kamu. Nah, dari daftar yang telah kamu buat tadi, kita akan menentukan dengan dua kriteria berikut. Kriteria pertama, community. Coba perhatikan, ada nggak komunitas besar di sekitar topik itu? Nah, semisal ada komunitas besar, ya bagus. Berarti sudah ada audien dan sudah terbukti. Kalau tidak ada, berarti kamu harus siap membangunnya dari nol. Bukan menutup kemungkinan itu yang akan menjadi hambatan ketika kamu akan memulai topik yang sesuai untuk kamu. Untuk kriteria yang kedua, itu adalah evergreen. Nah, coba perhatikan, apakah topik pilihan yang kamu pilih ini masih relevan untuk 1, 5, atau mungkin 10 tahun ke depan. Di sini kita bisa menentukan apakah topik yang kita pilih nanti masih relevan dan tidak bersifat sementara. Misalnya, topik yang kamu pilih itu adalah bermain game. Kita ambil contoh Mobile Legends. Memang sekarang Mobile Legends itu masih populer pada zaman sekarang. Tapi, coba kita lihat untuk 5 tahun ke depan. Apakah masih tetap bertahan untuk jadi populer terus untuk 5 tahun ke depan? Ataukah mungkin
akan digantikan oleh game lain. Nah, dari sini, pentingnya mengapa kita harus memilih passion yang pas dan sesuai untuk kita, bukan hanya bersifat sementara. Filter sesuai dengan dua kriteria sebelumnya. Nah, seharusnya sekarang kamu sudah bisa menentukan passion apa yang cocok buat kamu. Kamu nggak harus fokus pada satu topik yang kamu pilih. Seiring berjalannya waktu, mungkin kamu akan merubah passion yang sesuai dengan kamu. Nah, gunanya daftar-daftar tadi, kita bisa menentukan passion mana yang pas banget buat kita dan paling cocok buat kita. Jadi, kamu nggak harus fokus dulu pada satu topik dan bisa merubahnya ketika kamu menemukan yang paling cocok buat kamu. Setelah kamu menulis semua passion yang kamu suka, nah, kamu bisa membaginya dan mencari passion yang pas buat kamu menggunakan dua kriteria tadi. Nah, dari sini, kamu pasti sudah menemukan passion apa yang pas buat kamu. Selamat, kamu telah menemukan passion yang pas buat kamu menggunakan sistem Your Own Interest. Di video kali ini, aku telah memberitahu pada kalian step by step gimana sih caranya menentukan passion yang pas dan sesuai untuk kita. Nah, di sini pentingnya mengapa kita harus menentukan passion yang sesuai untuk kita. Karena kita bisa melakukan kegiatan yang kita suka bahkan tanpa disuruh orang dan bisa melakukannya secara gratis. Dan dari situ, bahkan kita bisa menghasilkan uang dari kegiatan yang kita sukai. Terdengar seperti mimpi, tapi inilah kenyataan bagi banyak orang. Akankah ini menjadi kenyataanmu juga? Faktanya, dengan menonton video ini, itu menjadi bukti bahwa kamu punya niatan besar untuk mewujudkan mimpimu menjadi realita. Mudah-mudahan, aku dapat membantumu untuk mencapai tujuan itu. Aku sadar, kita telah belajar banyak hal dalam video ini, dan masih banyak hal lagi yang harus kita pelajari untuk kedepannya. Nah, maka dari itu, tunggu video lainnya di channel ini, dan jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada teman kalian, supaya kita bisa saling belajar bersama. Saya Reza Permana, this is a little story.